Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses waterproofing pada sebuah dinding sisi luar pada sebuah bangunan. Waterproofing dengan bahan dasar yakni cat. Kali ini kita akan membahas dan melihat proses waterproofing tersebut, apa manfaatnya dan juga apa tujuannya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Adapun untuk waterproof dinding luar, ini bahan yang kita gunakan ini yakni membran seperti ini. Membran yang biasa kita gunakan dalam proses waterproof. Ini kita beli yang gelondongan, yang besar. Dan seperti ini nantinya membrannya nempel pada dinding. Dan untuk waterproof catnya kita gunakan X Jotun, merek Jotun, Jotasil dengan warna biru. Seperti ini. Ini bisa teman-teman saksikan kelebihan dan keunggulan dari cat Jotun ini. Ini kita tidak ada endorse dengan cat Jotun, cuman kita pakai merek ini sesuai spek. Adapun untuk manfaat waterproof cat sisi luar, ini salah satunya yakni menghindari retak rambut pada permukaan plesteran acian dinding sisi luar. Karena seringnya terkena terik sinar matahari, terkena hujan, dan kemungkinan campuran yang kurang bagus biasanya membuat dinding retak-retak di permukaan. Oleh sebab itu, karena adanya waterproof seperti ini dengan menggunakan membran, maka akan menghindari retak-retak rambut di permukaan. Tujuannya dari proses waterproofing yakni menghindari ngesip pada dinding bagian dalam. Kalau sudah ngesip, ini perbaikannya cukup memakan waktu dan memakan biaya. Makanya sebelum terjadi ngesip pada dinding sisi dalam, ini baiknya kita lakukan proses waterproof dinding sisi luar dengan bahan dasar cat seperti ini. Adapun untuk langkah-langkahnya yakni seperti ini. Setelah dinding ini kita plester aci, sudah benar-benar kering, kurang lebih 3-4 hari setelah plester aci dipastikan sudah kering. Ini permukaan plester aci ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan dari debu, dari sisa-sisa plester aci. Seperti ini kita gunakan kapi untuk membersihkan permukaan acian, permukaan dinding. Jangan sampai ada plesteran yang tertinggal di situ, bekas plesteran. Jadi harus benar-benar bersih dari debu dan bekas plesteran, harus murni acian. Kita bersihkan satu persatu seperti ini. Setelah itu kita lakukan proses waterproof, kita kuaskan cat waterproof pada bidang acian seperti ini. Ini saya menyebutnya yakni lapis pertama. Ini seluruh permukaan harus dilapisi waterproof, cat waterproof. Untuk catnya ini kita gunakan warna biru tua, biru dongker. Ini permintaan dari ownernya, minta warna biru. Ini ada 2 pekerja, bagian atas 1 orang, bagian bawah 1 orang. Ini harus kompak dua-duanya, bagian atas dan bagian bawah.
Ini untuk proses penguasanya kita gunakan roll biar lebih cepat. Ini kita roll seluruh permukaan ajian. Setelah dirasa rollnya ini selesai, kita lanjut pemberian membran. Jadi untuk yang kita roll ini, kita cat ini sebidang selebar membran. Jadi masih dalam prosesnya ini, proses cat masih basah. Ini kita beri membrannya ini. Makanya ini harus kompak bagian atas dan bagian bawah. Susahnya proses pekerjaan ini adalah terkendala oleh angin. Kalau anginnya kencang, proses pemasangan membrannya ini agak susah karena tertiup oleh angin. Ini bagian atas dan bagian bawah harus kompak menempelkan membran pada cat waterproof yang masih basah. Setelah pemasangan membran seperti ini langsung kita cat ulang untuk lapis keduanya ini di atas membrannya seperti ini. Untuk membrannya ini harus overlap dengan membran yang satunya. Jadi overlapnya ini kurang lebih 5-10 cm. Ini kita lanjut pemberian cat waterproof lapis kedua. Ini seluruh permukaan membran harus kena waterproof. Ini sambil kita perbaiki, jangan sampai ada yang gelembung. Untuk membrannya ini harus rata semua. Sambil dicat, sambil kita lihat, kita perbaiki, kita ratakan. Lakukan proses ini sampai membran tertutup semua dengan cat waterproof. Untuk proses pelapisan ini kurang lebih 3 lapis. Jadi tadi lapis pertama pada permukaan ajian, setelah itu kita beri membran. Setelah diberi membran, kita beri lapis kedua ini pada permukaan membran. Nanti setelah kering, baru kita beri lapis ketiga. Jadi minimal ini kita beri 3 lapis. Ini lakukan terus sampai seluruh permukaan dinding sisi luar. Jadi manfaatnya yakni salah satunya untuk mencegah retak rambut pada permukaan dinding sisi luar yang sering terkena terik sinar matahari dan hujan. Dan tujuannya untuk mengurangi atau menghindari dinding ngesip di bagian dalam, karena dinding sisi luar ini sudah kita protek dengan waterproof. Akhirnya air dari sisi luar tidak bisa masuk dan membasahi dinding di bagian dalam. Dan ini bisa teman-teman saksikan, proses waterproof di sebagian dinding sudah selesai dengan warna cat yakni biru dongker, biru tua seperti ini. Ini untuk proteksi gedung atau bangunan sisi luar. Ini kita gunakan cat waterproof, mereknya merek Jotun, dengan pemberian membran. Sekali lagi, saya tidak ada kerjasama dengan merek catnya, cuman ini speknya sesuai dengan RAB, yakni menggunakan merek Jotun. Dan ini permukaannya kalau dari dekat seperti ini. Ini 3 kali lapis. Dan ini membrannya.
seperti ini. Ini membrannya kita gunakan merek Sika, kita beli yang gelondongan. Jadi ini nanti kita lanjutkan sampai bawah dak untuk proses waterproofingnya. Demikian proses waterproofing dinding sisi luar pada sebuah bangunan. Waterproofing menggunakan bahan dasar cat. Tak lupa kita beri membran sebagai pelapis. Kita bahas mulai dari manfaat dan tujuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.